Nah, untuk menerapkan React pada HTML, jika kita menggunakan React dengan CDN, untuk menetapkan React-nya kita dapat mengikuti 3 langkah, yaitu kita perlu membuat tag div kosong dengan diberikan ID yang akan kita jadikan sebagai container. Kemudian kita perlu membuat script dan atribut type text bubble. Kemudian kita tampilkan suatu pada text div dan React DOM di dalam text script. Saat ini kita akan menggunakan tautan CDN dan menerapkan React pada halaman HTML. Kita tinggal kopas ini, kita buat folder baru, kemudian buat file HTML, masukkan dalam sini, kemudian ditambah juga dengan ini bubble-nya. Kita buat kerangka HTML. Kemudian untuk scriptnya ini kita masukkan di dalam sheet. Kemudian kita buat tag div kosong dengan ID untuk kontainernya. Kita buat div. Untuk ID-nya kita coba beri nama ID root. Kemudian kita masukkan script text. Kemudian untuk menampilkan sesuatu pada text div, kita menggunakan React DOM yang ada di dalam text script. Itu menggambar get element ID. Dengan ID tagnya tadi adalah root.
di sini kita tambahkan koma. Nah, untuk menjalankan program React-nya dengan baik, kita disarankan untuk menginstal React DevTools yang akan membantu kita dalam mengontrol kesalahan kode dalam program. Untuk menjalankannya terlebih dahulu, kita bisa masuk ke dalam browser, kemudian ketikkan untuk link downloadnya dapat untuk menjalankan program React dan baik, kita disarankan untuk menginstal React DevTools yang akan membantu dalam mengontrol kesalahan kode program. Link downloadnya dapat kita temukan dengan klik link yang ditampilkan pada tab konsol saat inspect elemen pada browser. Jika kita belum menginstalnya, kita klik inspect elemen di sini, masuk ke dalam konsol. Kemudian di sini ada React DevTools. Di sini ada linknya untuk React DevTools-nya. Untuk menjalankannya, kita bisa masuk localhost jika teman-teman sedang menginstal web server SAM, atau jika belum, teman-teman bisa langsung ke dalam projectnya sendiri. Bisa ke dalam projectnya sendiri dan kita buka dalam browser. Nah, maka muncul tulisan Hello React yang sudah kita render menggunakan React DOM. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan JSX. Nah, JSX sendiri merupakan singkatan dari JavaScript XML. JSX memungkinkan penulisan HTML di dalam script React. Jika diperhatikan pada script sebelumnya, penulisan Hello React tidak menggunakan tanda petik seperti penulisan string pada JavaScript. Nah, hal ini karena pada script tersebut menggunakan JSX. Agar dapat menerapkan JSX, maka perlu digunakan bubble yang dapat dipanggil pada hit menggunakan TypeScript tadi. Selain itu, pada TypeScript yang di dalamnya mengandung script React atau JSX, perlu ditambahkan atribut text bubble. Beberapa aturan dalam penulisan JSX yang berbeda dengan HTML yaitu penulisan atribut pada JSX menggunakan camel case, yaitu jika terdiri dari dua kata atau lebih, kata pertama diawali huruf kecil dan kata selanjutnya diawali huruf kapital. Seperti contohnya adalah kelas, huruf besar, name, atau row span, dan sebagainya. Untuk penulisan atribut kelasnya, kita ganti dengan kelas name. Kemudian penulisan nilai atribut pada JSX dapat menggunakan petik jika berupa string seperti kelas name sama dengan
title, atau kurung kurawal jika berupa instruksi JavaScript seperti contohnya src sama dengan user vector dan penulisan ekspresi JavaScript baik sebagai nilai atribut maupun sebagai konten sebuah elemen selalu diletakkan di dalam kurung kurawal. Misalnya, untuk yang di dalam tag title, kalau menggunakan kurung kurawal seperti misalnya post title. Seperti ini. Kemudian tag yang tidak memiliki elemen anak dapat langsung ditutup dengan tanda seperti ini tanpa harus menggunakan tag penutup. Contohnya adalah misalnya source src sama dengan user vector URL. Contohnya gambar avatar user URL. Sampai sini kita sudah belajar mengenai penginstalan untuk React menggunakan link CDN maupun menggunakan npm install, dan juga sudah menerapkan React pada HTML yang berupa penginstalan dengan link CDN, dan juga kita sudah mencoba mengedit untuk aplikasi React yang diinstal menggunakan npm. Untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep dasar React yang membahas mengenai elemen, komponen, dan properties, state, kemudian lifecycle, event, conditional rendering, list, form, style, dan juga fitur React lanjutan. Sampai di sini, sekian, terima kasih dan selamat belajar.